Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya masih akan melanjutkan dari 2 video yang kemarin ya sahabat ya. Ini biar sedikit gamblang pada sahabat-sahabat ya. Namun ya itu, saya hanya bisa memberikan sebatas yang saya tahu dan sebatas yang saya bisa sahabat ya. Pokoknya sahabat, kalaupun punya kelebihan ditulis di kolom komentar aja sahabat. Siapa tahu saya juga bisa menimba ilmu dari sahabat-sahabat sekalian ya, karena niat kita hanya berbagi. Ini masih video yang kemarin sahabat, ini eksperimen yang kemarin. Sebenarnya kemarin itu mau saya lanjutkan, tapi videonya terlalu panjang ya sahabat ya. Jadi ini mohon maaf, saya teruskan sedikit biar tidak gagal fokus ya sahabatnya. Kemarin sudah kita uji coba, sudah bisa menyala ini ya, LED-nya ini 15 watt. Kalau ini 9 watt saya tempel cuman ini sahabat. Ini sudah kita tes, bisa mengeluarkan kurang lebih 14 watt ya, hampir 15 watt sahabatnya. Namun di sini masih ada zona kekurangannya ya sahabat ya. Jadi nanti kita cek kembali. Ini mudah-mudahan juga manfaatnya banyak sekali ya buat sahabat-sahabat. Kalaupun tidak bermanfaat ya tinggalkan saja ya sahabat ya. Ini begini sahabat ya, ini masih sesuai dengan yang kemarin. Jadi kemarin sudah bisa menyalakan kurang lebih sekitar 15 watt dengan 16 chiplet ya. Kemudian kemarin sudah kita uji coba juga untuk voltasenya sekian, untuk arusnya sekian, lumennya sekian, kemudian untuk power ataupun wattnya sudah kita ketemukan sekian. Ini akan saya tambah sedikit sahabat ya. Tuh, kertasin entek sahabat ini. Nah ini aja lah. Ini aja kita teko-teko aja. Yang penting sedikit tahu ya sahabat ya. Kalau enggak di sini aja lah. Di sini ini masih ada sisa sahabat ya. Ini sebelumnya kita tes dulu ya. Kita coba dites dulu ya sahabat ya. Ini kita lihat nanti ampernya berapa, kemudian wattnya berapa ya. Sebentar. Kita akan colokkan sebentar ya sahabat ya. Ini nanti berapa ampernya, berapa wattnya, biar sahabat tahu ya berapa ampere. Kita colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 017 sahabat ya. Kemudian kita akan tulis di sini ya, biar sahabat tahu di mana letak kekeliruannya dan di mana letak kekurangannya. Ampernya tadi ini ya sama dengan 0,17. Kemudian wattnya nanti kita lihat. Nah, ini ya. Kemudian wattnya kita lihat kembali. Berapa wattnya ya? 14 lebih 10 ya sahabat ya. Kemudian kita tulis wattnya 14,10. Nah ini ya sahabat ya. Untung aja sahabat ini nggak ada yang menanyakan kemarin ya. Begitu saya ada yang menanyakan, nggak ada.
Jadi di dalam spesifikasi LED yang 2835 ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin ini voltnya mengeluarkan kurang lebih 6,5 sampai 7 volt. Kemudian I-nya sendiri ataupun arus itu 150 mA sama dengan 0,15 ampere kalau dijadikan ampere sahabat ya. Adapun L-nya ataupun lumen ini 96. Nah, di sini begini sahabat ya. Arus yang masuk ataupun mengalir daripada chiplet itu sendiri 150 mA. Setelah kita menggunakan kapasitor nonpolar 335J 400 volt, itu mengeluarkan kurang lebih 0,17 ataupun 170 mA sahabat ya. Nah, pertanyaannya, arus pada LED itu sendiri 150, sedangkan setelah kita membuatkan driver dengan komponen yang tertera ini ya, ini mengeluarkan 0,17 mA. Apakah aman? Nah, ini meskipun LED ini ya arusnya 150 sampai 170 sahabat ya. Ini sebenarnya bisa-bisa aja menyala, tapi kondisinya kurang aman sahabat ya. Nah, karena di sini faktor daripada nonpolar itu sendiri, karena nonpolar itu punya banyak sekali perbedaan ya sahabat ya. Nah, contohnya seperti ini sahabat ya, 225J 400 volt ini ya sahabat ya. Ini dengan ini sahabat ya, ini kan dua ini sama 225J 400 volt. Ini voltasenya besar yang bawah sahabat ya. Ini besar yang bawah. Karena toleransinya itu betul-betul hampir 1 watt sahabat ya, selisihnya sama ini. Nah, makanya sangat bertoleransi. Makanya kalau kita membuat ini kan sebagai ukuran aja. Nah, setelah kita pasang 335J 400 volt ya, itu sebenarnya kita sudah sesuai dengan prosedur ya. Artinya gini, kalau 3 kali 4 kan 12, sisanya kan kurang lebih 14, nyatanya keluar 14,10 sahabat ya. Ini mendekati 15 watt itu sendiri. Yang jelas chiplet kurang aman dan tidak aman sahabat ya, dan tidak awet. Karena apa? Karena untuk miliampernya tidak sesuai. Ini 150 ya untuk chiplet. Chipletnya itu arusnya 150 mA. Sedang setelah kita membuatkan driver ini keluarnya 0,17. Ini pasti tidak awet dan gitu. Ya, ini gimana caranya ya, kita kurangi. Kalau ini terlalu besar 335J 400 volt kita kurangi. Nanti kita coba kita kurangi dengan sebuah non polar juga, mungkin kita paralel ya, biar bisa mengeluarkan 0,15 ini sahabat, 0,15 ini ataupun di bawahnya ini, atau 0,40 ataupun 14 ya. Kalau 14 itu kan sekitar 140 mA ya. Nih, kalau ini 170 mA ya, nggak mungkin. Kalau ini paling nggak awet ya sahabat, nggak lama ini mati, ini nggak kuat, nggak mampu. Paham ya sahabat ya? Ya, 335J ya 400 volt kita menyalakan untuk yang 15 watt ini, 15 watt lampu ini ya, 15 watt ini mengeluarkan 0,17, sedangkan arus chiplet sendiri 150. Kan ini besar ini sahabat, jelas nggak mampu. Nyala tapi kan seperti keadaan terpaksa. Pokoknya tak bolak-balik penapal sahabat ya, itu nanti biar bisa sahabat ya. Kalaupun ini ada kekeliruan ya dibenerin ya sahabat ya, itu. Nah, setelah seperti ini kan berarti kan nggak pas ya sahabat ya, nggak pas ataupun kurang pas. Ini berarti kurang pas.
Nah, bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan 0,15 ya. Dan ini juga ya perlu sahabat ketahui, sahabat kalau mempunyai ya alat pengukur KWH ya, KWH meter itu ya gunanya untuk ini sahabat ya, untuk mengukur ini sebenarnya. Itu. Sekarang kita tes dulu ya, kita coba. Biar ini mengeluarkan 150 mA ataupun 0,15. Ini sudah ada sahabat. Ini sudah saya gandeng ini tadi. Ya. Ini ya. Ini saya menggunakan 105J 400 volt dan di sini menggunakan 185. Nih, 185J 400 volt ini. Ya. 105J 400 volt dengan 185J 400 volt. Yang 105 mengeluarkan kurang lebih 4 watt, yang 185 mengeluarkan sekitar 2 watt kurang dikit, berarti 8 ya. 8 ya. 8 ditambah 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, mungkin sekitar 13 ini bisa mengeluarkan 0,15. Mungkin tapi ya sahabat ya, kita coba. Nah, ini tuh kegedean gambarnya sahabat ya. Saya sendiri sebenarnya itu mumet sahabat ya, ngitung-ngitung seperti ini sebenarnya, tapi ya gimana lagi, pokoknya saya niati ikhlas saja sahabat ya, betul-betul ikhlas ya. Kalau sahabat mau bantu ya subscribe, mau bantu dan sebagainya, waduh terima kasih sekali kepada sahabat, saudara, teman, monggo-monggo saja sahabat ya. Ini sudah kita gandeng seperti ini sahabatnya. Ini coba kita nyalakan ya sahabatnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu, karena ini bertoleransi ya sahabat ya. Ini tadi menggunakan 335 400 volt sahabat ya. Nah, 400 volt ini mengeluarkan ini. Nah, sekarang ini ya kita gandeng 185 dengan 105, kita gandeng, ini keluar berapa ini ya sahabat ya, kita nggak tahu. Saya gandeng tapi cuma sudah saya hitung tadi, perkiraan saya sekitar 13 watt keluarnya, kemudian miliampernya bisa 15, insya Allah ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang kita coba. Mana colokannya ini? Nah, ini ya kita colokkan sahabat ya, biar nyala, biar kelihatan nyala ya, tuh ya. Dan kita cek sana sahabat ya, tuh sahabat ya, 0,15, 12,22 ya. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Ini keluar 12,22, ini 0,15. Nah, ini sahabat ya. Ini setelah kita menggunakan kapasitor non polar ini 185 dan 105, ini kita paralel mengeluarkan 0,15 dan wattnya muncul 12,22. Ini menggunakan daripada voltmeter yang tertera di atas sana sahabat ya tadi ya. Karena saya mempunyai voltmeter 2 ya sebagai pembanding, ini kita bisa lihat perbedaannya nanti seberapa. Dan apakah juga bisa mengeluarkan 0,15 miliampernya kan gitu. Itu aman sahabat ya kalau segitu. Makanya setiap jepret itu nggak mungkin sahabat 15 watt dikeluarkan mutlak 15 watt, nggak mungkin, pasti dikeluarkan di bawahnya, selisih 2 ampere rata-rata, 2 watt, selisih 2 watt sampai 3 watt, itu yang di bawah 20. Kalau yang di atas daripada 30 itu selisihnya 8 sampai 12 watt. Tapi terangnya juga bukan main, masih terang benderang.
Itu ya sahabat ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan. Ini tadi keluar segini sahabat ya wattnya setelah menggunakan ini ya. Kalau yang pertama tadi mengeluarkan ini yang menggunakan 335J 400 volt, ini mengeluarkan 0,17 wattnya 14, sekian. Ini kurang aman. Kemudian kita turunkan biar menjadi 0,15 sesuai dengan I daripada ini ataupun arus daripada chiplet ini sendiri kita sesuaikan. Nah setelah kita sesuaikan, nggak taunya keluarnya cuma 12 watt, tapi terangnya sama ya sahabat ya, nggak ada beda, nggak kelihatan nampak, karena di sini ya, di sini yang bisa kita hitung dari lumennya sahabat ya. Nah lumen inilah ataupun cahaya inilah yang mempengaruhi, tidak begitu nampak antara 17, 15 atau 15 dengan 13. Kalau ini menggunakan voltase kecil, ini akan tampak kelihatan sinarnya dan perubahannya sangat jauh. Tapi kalau menggunakan lumennya aja 96 sahabat ya. Nah ini ketemunya aja 1500. Ini nit mungkin ya, ini nggak paham saya kalau yang ini. Yang jelas cahayanya lebih terang dan lebih putih. Makanya perbedaan antara 15 dengan 13 nggak seberapa nampak. Itu ya sahabat ya. Nggak seberapa kelihatan. Karena lumen ini ada yang cuman 50, 60, macam-macam ya sahabat ya. Kalau di sini kan sudah tertera itu di deskripsi ya sahabat pembelian chiplet itu ya. Di sini udah kelihatan. Nah, lumennya sudah kelihatan seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita coba menggunakan voltmeter yang berbeda. Ya, nanti akan kelihatan berapa. Kita geser samping dulu sahabat ya. Ini yang kernik-kernik ini sahabat. Ya baik sahabat ya, ini kita pakai yang pembaca KWH yang ini sebagai pembanding sahabat ya, biar nanti sahabat juga tahu, bukan berarti apa-apa ya sahabat ya, ini sebagai pembanding aja. Coba kita colokkan ya, bismillahirrahmanirrahim, berapa nanti keluarnya, 13, sekian. Dan ampernya naik 0,16. Kenapa naik? Karena ini menggunakan 226 volt sahabat ya. Itu perbedaannya. Kalau tadi menggunakan 217. Karena ini sudah pakai step up. Nah, itu ya. Ini sebagai pembanding. Berarti ini kalau menggunakan 220 ini 13 watt sahabat. Ya. Itu ya. Mudah-mudahan sahabat paham ya ya. Ini kita colokkan lagi tuh. Ya. Nah 13 sampai 14 kan 016 160 016 ini masih sedikit aman ya sahabat, karena ini I nya 150 sampai 170 sebenarnya. Tapi kalau kita mau aman penggunaan sendiri, itu gunakan yang 140 sahabat ya, ataupun menggunakan 014 itu lebih aman, karena di bawah 150 itu lebih aman dan nyaman. Itu ya sahabat ya, ini sebagai pembanding aja, mudah-mudahan sahabat juga paham ya. Itu ya sahabat sebagai pembanding, itu sebagai pembanding aja. Dan ini terang sahabat ya, biasa. Nah, tuh ya, terangnya bukan main, luar biasa, itu sama dengan seperti biasa, tidak ada perubahan apapun ya. Dan wattnya sesuai dengan tadi ya, menggunakan sekitar 12 watt, sekian ya, 12 watt, 22 sama. Itu ya sahabat ya. Ya inilah kapasitor nonpolar ya sahabat, toleransinya sangat berbeda jauh, karena nilai harga juga menentukan, karena ini sama-sama ukurannya 105, tapi kalau yang sejenis tantalum, MKM itu memang beda sahabat ya, harganya juga berbeda, untuk kualitas daripada wattnya juga berbeda. Nah kalaupun ini mau biar stabil penggunaan sendiri sahabat ya, sahabat gunakan ini di bawah 150 lah ya, ini 150 mA, ini bisa 140 ya sahabat. Adapun berapa kapasitornya sahabat hitung sendiri aja lah
ya, bisa di paralel ya, bukan di seri ya sahabat, di paralel ya, di paralel berapa dikeluarkan sekitar ini. Tapi tentunya sahabat juga punya KWA pembaca meter biar tahu, kalau enggak ya susah gitu loh. Kalau kita mau melihat per chiplet berapa volt, sahabat juga harus punya ini ya, punya ini sahabat ya tuh. Kalau nggak punya ya susah, kita mau gimana ngitungnya juga repot. Nah, itu ini sebagai gambaran aja. Baik ya sahabat, mungkin ini ya yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan sahabat sebagai apa ya, tolak ukur bahwa memang chiplet itu ada rumus-rumusnya. Rumusnya sendiri saya juga kadang bingung sahabat ya. Sebenarnya nggak mau ribet-ribet tapi ya gimana, ya memang harus lah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini semua demi sahabat juga, karena saya sudah punya niat ya, niat saya ikhlas berbagi, ya udah berbagi aja, ora usah gersulo sahabat ya, tidak usah berkecil hati dan kecewa. Yakin aja segala sesuatu itu pasti ada buahnya ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya ya sahabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.